Itu ini Mas, sebenarnya itu bukan genderuwo, tapi kalau bisa saya tafsirkan itu adalah buto iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini momennya pas ya, untuk teman-teman yang kuliah atau sekolah ini baru masuk, ini terutama kuliah. Kalau yang berasal dari luar kota, biasanya ketika masuk awal kuliah itu nggak hanya kita mencari kampus, tapi juga mencari kosan. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kos-kosan yang dikenal angker. Dan teman saya habis ini nanti akan coba menceritakan atau sharing ya tentang kosan angker selama pengalaman beliau ini dulu kuliah. Nah, tidak perlu lama-lama, sudah hadir Mas Ian. Selamat datang Mas Ian. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, nah ini Mas Ian kesibukannya apa kira-kira ini? Kalau sekarang saya bekerja aja sih Om di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Masih di Jogja? Masih di Jogja? Iya, masih di Jogja. Aslinya dari mana Mas? Kebetulan saya lahir di Bangka Belitung, tapi mulai sejak kuliah saya stay di Jogja. Oh, sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Oh, iya. Gitu Om. Nah ini berarti dari tahun berapa Mas di Jogja? Pertama kali ke Jogja? Pertama kali benar-benar stay itu di tahun 2003 Om. 2003? Berarti 20 tahun? Ya. Sekarang ya? 20 tahun ya? Oh, dulu kuliah ambil studi apa Mas? Kalau boleh saya tahu? di Fakultas Ekonomi. Oh, di ekonomi. Oh iya. Ini berarti pas ke Jogja pertama itu kan tentunya nyari kosan nih. Kalau sampai hari ini sudah punya hunian sendiri atau masih kos juga? Alhamdulillah sudah punya hunian sendiri. Sudah berkeluarga berarti? Sampun Om. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, lah ini apa ya Mas ya? Pengalaman waktu ngekos di Jogja itu seperti apa? Dari sulitnya mencari tempat misalkan, terus bisa dideskripsikan lokasinya nggak usah disebut, tapi kisi-kisinya aja. Kemudian kosannya kondisinya seperti apa? Sebelum saya punya satu pertanyaan yang bikin saya penasaran. Kalau ngekos itu seperti apa? Termasuk adakah gangguan-gangguan metafisik? Karena kadang banyak sekali ya. Kalau kemarin sebelumnya kita pernah bahas itu tentang kosan, gitu, kontrakan, gitu. Nah ini Mas Ian nanti mungkin bisa sharing ceritanya seperti apa, dan coba nanti saya bantu untuk nge-track dulu pernah terjadi apa di situ. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Om. Sama-sama. Jadi gini Om, waktu itu saya ngekos itu untuk di kosan yang ini, itu sekitar 2006-2007 seperti itu Om. Awalnya 2003 sampai 2006 atau 2007 itu saya kosan di tempat lain berpindah-pindah seperti itu Om. Memang agak jauh dari kampus waktu itu. Nah, latar belakang waktu itu kenapa saya pengen pindah ke kosan itu, awalnya saya mencari kosan yang dekat kampus karena waktu itu saya sedang melakukan skripsi Om. Jadi saya pengen ketika saya skripsi saya mudah akses ke kampus, yang which is itu cuman 5-10 menit kalau motoran kayak gitu, atau bisa jalan kaki kayak gitu Om. Nah, memang agak susah nyari kosan di sekitaran kampus untuk kosan cowok. Kebanyakan rata-rata pas zaman itu adalah kosan cewek. Dan kalaupun ada, itu bagi saya agak kurang nyaman Om. Nah, ketika saya mencari kosan itu di daerah belakang kampus, itu kosan itu menyempil di antara kosan cewek semua Om. Jadi kosan itu satu-satunya kosan cowok di belakang kampus yang masih baru, benar-benar masih baru. Saya adalah angkatan pertama untuk di kosan itu, dan itu harganya cukup reasonable dengan fasilitas yang kita terima kayak gitu Om. Gitu awalnya. Jadi awalnya pun masuk itu ketika cari kosan itu pun tidak ada feeling yang nggak enak ketika melihat di situ, dan ketika melihat di situ ya, wah ini kosan bagus, bersih untuk kosan cowok. Biasanya kan kosan cowok kebersihannya kurang terjaga. Kebersihannya kurang terjaga. Jadi di situ tuh ada pembantu kosan yang setiap pagi membersihkan kosan. Jadi itu yang melatar belakangnya saya akhirnya kosan di situ Om. Gitu.
Gitu kalau sih. Kondisi ruangannya ukuran berapa Mas? Kalau ukurannya kamar mandi dalam, jadi 3x3, tapi kamar mandinya itu di luar space 3x3. Jadi 3x3 itu pure kamar, kamar mandinya misah. Kamar mandinya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Oh, berarti dari semua kamar itu ada kamar mandi dalam semua? Iya, kamar mandi dalam semua. Lantai berapa Mas? 2? 2 lantai semuanya Om. Kemudian ada fasilitas dapur juga. Dapur umum gitu ya Mas? Dapur umum, kulkas, air minum ready to drink, maksudnya yang kita bisa minum langsung dari keran kayak gitu. Jadi si pemilik kosan jadi memberikan fasilitas itu kayak gitu. Bahkan ada musola, ada ruang tamu juga. Jadi cukup nyaman untuk kita tempati kayak gitu. Dan parkir mobil, motor juga menampung sampai 3 mobil, motor ya cukup banyak kayak gitu. Total kamar sekitar 20-an. 20 atas bawah Mas? Atas bawah ya, totally. Kalau waktu itu per bulan berapa Mas? Waktu itu gitu? Kalau waktu itu dari zaman saya itu 2006 atau 2007 saya masih sempat bayar 500 sampai 750 kayak gitu. Oh ya lumayan ya. Lumayan. Di tahun itu ya. Di tahun itu. Karena memang waktu itu kosan itu paling oke untuk kosan cowok sih. Daripada yang lain ya? Daripada yang lain. Nah, biasanya kalau kosan cowokan terkenal jorok. Iya betul. Degil gitu ya penghuninya. Betul. Semlawur gitu ya. Ya begitulah Om waktu itu. Dan itu tidak ada yang aneh-aneh di awal itu Om. Oh, sampai merasakan keanehan nih Mas, to the point nih. Itu sampai berapa lama? Terus itu mengganggunya seperti apa? Termasuk ini kan jenengan kuliah ya posisi ya. Betul. Waktu itu mengganggu ini nggak konsentrasi waktu ngerjain tugas atau mau skripsi gitu? Awalnya sih mengganggu, tapi akhirnya tidak. Jadi gini Om, ceritanya itu setahun pertama itu kita kurang lebih setahun pertama itu kita nggak mengalami teman-teman kosan itu tidak mengalami sesuatu hal yang ganjil ataupun aneh. Jadi kita hidup seperti biasa, kita masih bersosialisasi, masih ceria lah waktu itu, dan kosan itu sering dijadikan base camp oleh teman-teman dari teman kosan yang punya komunitasnya seperti itu Om. Jadi cukup ramai kosan itu, sering ngerjain tugas bareng juga di kosan itu. Nah, setahun pertama itu tidak ada gangguan. Masuk setahun kedua mungkin ya bagi saya itu ada satu mungkin itu pertanda atau saya kurang paham sih Om. Mungkin nanti Om Hao bisa jelasin juga. Jadi suatu ketika saya tuh mimpi Om. Mimpi, di dalam mimpi saya itu kamar kosan saya itu berantakan. Jadi saya pulang kuliah, dalam mimpi saya itu saya pulang kuliah, saya naik ke kamar kosan. Kamar saya ada di lantai 2, lantai 2 sisi utara. Itu pulang kosan itu ketika saya buka kamar saya itu berantakan banget Om. Jadi kayak habis diacak-acak orang gitu. Kemudian dalam mimpi saya itu saya ketakutan. Saya teriak semua anak-anak kosan, teman-teman saya. Dan di situ teman-teman kosan datang, pada heboh ke nyamperin saya di kamar kosan. Saya cuma woi ini siapa yang berantakin kamar saya? Ini siapa yang ngerjain saya? Nggak ada yang ngerjain kamu, nggak ada yang usilin, nggak ada yang masuk juga. Terus ini siapa yang berantakin kamar saya? Nggak tahu, pada nggak tahu gitu Om. Akhirnya yaudah kita lapor polisi, kita cari sekitar, siapa tahu ada orang yang masih mencurigakan kayak gitu. Nah, ketika saya ditinggal sendiri di dalam mimpi itu, saya coba mau mulai memberesin kamar, tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Saya masih ingat karena suara itu saya dengar dalam mimpi dan sampai saya bangun setengah sadar. Itu masih kayak, jadi ketika saya bangun pun suara itu masih ada kayak di sekitar saya Om gitu. Cuman bilang gini, Yan, udah kamu tenang aja di sini, kita nggak ganggu kamu. Nah, saya kebangun tuh, saya pikir itu cuma mimpi buruk. Ternyata selang 1 malam, kamar bawah saya itu mulai digangguin Om, gitu. Jadi ada teman saya namanya Indro, persis di bawah kamar saya itu, dia sedang tidur menuju tidur maksudnya. Tiba-tiba kamar mandinya dibuka, pintu kamar mandinya dibuka. Jadi kamar mandinya itu sebenarnya pintunya pintu kayu,
bukan pintu kamar mandi yang kayak sekarang itu Om, jadi benar-benar kayak pintu kamar itu dibuka jeglek gitu, kebuka. Nah si Indro tuh ngiranya angin Om, karena di setiap kamar mandi itu ada ventilasi yang jendela bukan kecil, jadi kalau ada angin itu biasanya mungkin menyedot, jadi atau mendorong pintu kayak gitu. Iya, iya. Nah ketika itu dibuka terus sama Indro ditutup, pintunya kebuka lagi, buka tutup. Akhirnya dikunci sama Indro, dikunci karena emang ada kuncinya, dikunci. Kemudian udah tuh tinggal tidur. Belum sampai terlelap tidur, dari kamarnya itu tiba-tiba ada kayak garukan kucing, Krek gitu Mas. Krek kayak gitu. Dan apa namanya, Indro memberanikan diri buat mengecek lemari itu, mencoba mengecek, dan pas dibuka nggak ada suara. Nah setelah itu Indro pergi ke kamar Aldo sebelahnya. Dia gedor kamar Aldo, tapi Aldo nggak respon. Akhirnya dia ke kamar, dua kamar setelah itu, ke sisi selatan, itu gedor kamarnya Oji, dibuka. Akhirnya dia numpang tidur di situ. Gitu Om. Nah si Aldo itu nggak bangun, ternyata karena ada sebabnya juga Om. Jadi dia males. Tapi pas kejadiannya si Indro diganggu itu, si Aldo itu mendengar kayak ada orang gedorin tembok dari kamarnya Indro. Jadi kalau diduk-duk gitu pasti kedengeran kayak gitu Om. Nah dipikir si Indro yang gedor, akhirnya si Aldo juga bales gedor. Nah Indro denger Aldo gedor, ya udah digedor balik sama si Indro gitu Om. Setelah itu selesai, nggak terjadi apa-apa sih kayak gitu. Nah si Oji yang tadi dibangunin si Indro untuk numpang tidur, tengah malamnya dia terjaga Om. Dia terjaga, kemudian dia mendengarkan ada anak kecil nangis di pojokan. Jadi kayak anak kecil nangis sesegukan gitu. Itu anaknya laki-laki perempuan Mas katanya? Katanya cewek. Oh. Kebanyakan yang ganggu, nanti ada versi Rizky, itu cewek juga. Iya. Gitu. Itu sih Om. Tapi sebelum itu Om saya lupa. Sebelum itu, jadi pas suatu malam, saya kan di lantai 2. Iya. Kamar saya itu sebelahnya adanya namanya kamarnya adik gitu. Suatu hari saya tuh keluar kamar mau ke kamar teman saya yang lain. Nah ketika saya keluar itu saya mencium bau nggak enak, bau bangkai mungkin Om. Saya tapi nggak jelas waktu itu bau bangkai binatang apa, tapi itu sangat-sangat amis dan nggak enak kayak gitu, kayak bau busuk tapi plus amis kayak gitu Om. Terus saya manggil, adik sini, ada bau bangkai nggak ada. Terus aku sama si adik tuh nyium mengendus-ngendus, iya kok nggak ada ya. Oh ya udah mungkin bau nggak enak selewat mungkin kayak gitu. Saya udah pergi ke kamar teman saya, terus saya balik, tiba-tiba bau itu kecium lagi Om, dan baunya agak lebih kenceng. Saya nggak beranjak dari tempat itu, saya teriak lagi, dek sini buruan cepet. Adek datang, langsung, oh iya ya, bau ya kan. Akhirnya kita mencari sumber bau itu, dan di situ ada kamar kosong yang jarang ditinggali. Sumbernya dari situ kita coba endus, iya benar dari sini. Akhirnya saya minta tolong si yang penjaga kosan untuk bukain kamar itu, karena kita takut ada bangkai ataupun hal-hal lain kayak gitu kan Om. Kita coba cek, pas dibuka pintunya itu hilang baunya. Tiba-tiba hilang nggak ada bau apa-apa. Akhirnya kita coba cari di setiap seluk-beluk kamar itu, nggak ada apa-apa sampai plafon kita coba lihat, nggak ada apa-apa, nggak ada tikus mati atau kucing mati. Dan bahkan anehnya di situ nggak ada tempat sampah. Biasanya di tiap depan kamar ada sampah kan Om. Yeah. Nah di sekitar situ sampahnya itu bersih, maksudnya dalam arti bukan sampah yang makanan yang bau atau apa seperti itu sampah yang kotoran biasa aja sih Om. Kering gitu ya Mas ya? Iya, sampah kering kayak gitu.
gitu. Itu gangguan pertama dan kedua yang mulai anak-anak teman-teman itu merasakan gangguannya seperti itu Om. Nah kalau dari versi yang lain ya si Oji tadi mendengar anak kecil yang menangis, bahkan si Oji itu jadi dulu pernah saya kan part time Om jadi penjaga warnet. Saya sering pulang malam ataupun masuk malam, jadi sering keluar tengah malam. Satu waktu si Oji nanya, Yan, kemarin semalam siapa yang pulang terakhir? Aku Ji, aku bilang, aku baru pulang jam 1 malam. Kenapa? Aku bilangin. Ada siapa yang ribut di atasnya? Ah, nggak ada Ji, aku pulang parkir motor, nggak ada siapa-siapa langsung masuk. Kenapa? Kayak ada orang ribut, berantem di atas. Seriusan? Nggak ada Ji, sumpah aku jam 1 itu baru balik, nggak ada apa-apa, suasana kosan sepi, aku pun belum langsung tidur, cuci muka, mandi dan segala macem. Kan tidur jam 2-an Ji. Oh gitu, itu. Jadi kayak ada orang berantem di lantai 2. Dia versinya gitu, tapi lantai 2 itu kan kamar saya, Om. Maksudnya pasti kalau ada orang berantem ataupun ribut pasti saya dengar. Ya. Dan dia ada di bawah, kamar di bawah kayak gitu. Nah itu. Kemudian ada lagi versi teman saya itu melihat pocong tengah malam juga, seperti itu. Kemunculannya random, jadi kita tidak memprediksi ada apa dan kapan oleh apa kayak gitu. Itu random, bener-bener random. Bahkan pengalaman lucu itu si Rizky Om, namanya Rizky, yang di angkatan saya. Itu jadi dia pulang dari nugas dan dari warnet, kurang lebih tengah malam lah Om. Tengah malam itu dia naik motor, jadi di depan kosan itu ada pagar, jadi pintunya itu pagar kosan, terus pintu gerbang utama, terus baru parkiran gitu. Jadi dia buka gembok, sebelum buka gembok parkiran itu dia datang, tiba-tiba pas lagi motoran itu dia lihat anak kecil naik sepeda, ngayuh sepeda kecil gitu. Roda 3 itu Mas? Ya, kurang lebih seperti itu, jadi sepeda mini kayak gitu. Sepeda mini kecil ya? Muterin lapangan, terus ditanyain dengan polosnya sama Rizky. Dek, kamu ngapain malam-malam di sini? Cuman dijawab adiknya ini, main sepeda Om. Terus anak kecil itu muter, si Rizky masuk motor, dan pas di parkiran dia baru sadar. Kui apa mau? Kayak gitu. Akhirnya si Rizky lihat nggak ada lagi anak kecilnya. Logikanya di situ adalah daerah kosan Om sebenarnya. Sangat jarang ada lingkungan rumah tangga. Dan kalaupun kosan, di situ tidak ada kosan rumah tangga. Dan yang lainnya itu tidak ada anak kecil waktu itu. Jadi seriusnya, kayak anak kecil skondi kayak gitu. Ya udah akhirnya itu. Terus ada lagi kalau saya versinya, jadi selain gangguan itu Om, mimpi, banyak kan saya di mimpi. Kayak ada komunikasi di situ. Terus saya waktu itu kalau gangguan di suatu hari ketika saya sama Lina waktu itu mau ngambil dokumen di kosan. Waktu itu kosan lagi mati lampu, posisinya benar-benar mati lampu. Si Lina nunggu di ruang tamu di bawah, saya ngambil dokumen di atas kamar saya. Saya tuh setengah lari naik tangga itu, tiba-tiba tangganya itu bentuknya huruf L, jadi gini, naik terus belok ke sini. Nah, ketika saya naik terus tiba-tiba persimpangan untuk ke L kayak gitu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang turun dan saya cuma refleks gini. Ada yang turun dan itu seperti gede, tinggi, agak besar, berbulu, warna hitam kehijauan, hijau kehitaman kayak gitu sih Om. Terus kalau saya lagi kemudian pas malam-malam juga saya ke kamar teman saya di pojokan yang lain. Terus saya balik, nah pas balik itu tiba-tiba ada kayak rok melayang tapi ada rambut. Itu melayang di atas kepala saya dan otomatis saya refleks menghindar. Dan saya benar-benar lihat kayak gini, itu rock, make sure, terus hilang. Kemudian habis itu saya coba tidur, nggak tahu itu tindihan atau apa Om. Ketika saya tidur itu setengah tidur, tiba-tiba berasanya itu tangan, pergelangan, tangan dan kaki itu kayak dipegang semua, jadi dicengkram gini, kayak ada yang
nekan masuk sampai saya baca-baca sampai akhir saya pasrah baru hilang. Saya nggak tahu itu tindian atau bukan. Nah, itu kalau saya. Terus kalau ada teman saya itu ada gangguan yang pocong juga. Itu dari mulai temannya Aldo dulu. Soalnya ada beberapa orang yang melihat pocong. Itu Aldo punya teman. Jadi temannya itu main ke kosan. Kamarnya Aldo itu di bawah. Nah, dia tuh temannya itu sekitar jam 10-11an melihat ke arah atas seberang kamar. Jadi kalau gini ya berarti ke sana kayak gitu. Dalam samar-samar itu ada yaitu pocong. Kelihatan gitu, Mas. Kelihatan samar-samar terus kayak ngeliatin dia, jadi mereka lihat-lihatan. Akhirnya temannya si Aldo itu balik buru-buru pulang dan nggak menceritakan, besoknya baru diceritain kayak gitu. Terus ada lagi namanya Arsi. Saya nggak tahu cerita kronologisnya itu gimana, cuman terakhir kemarin komunikasi di grup itu, jangan dilupain pocong yang setia di depan kamar saya gitu. Jadi dia kamar Arsi itu ada di sisi sebelah selatan. Jadi kosannya itu segeri 4, Om. Jadi di sebelah selatan, dan itu katanya sering kemunculan pocong. Jadi pocongnya itu sebenarnya bukan nggak ganggu sih. Jadi semua makhluk yang ada di kosan itu nggak sampai mengganggu ke fisik sih, Om. Cuman mereka menampakkan diri, mencoba berinteraksi, mungkin seperti itu sih, Om. Kalau bikin sakit, ada satu temen namanya Iqbal, Om. Jadi suatu hari dia merokok di luar kosan di depan gerbang. Nah, di kosan itu, jadi di seberang itu ada lapangan kosong, dan itu ada satu pohon, kalau nggak salah akasia atau apa, saya juga udah lupa, Om. Jadi itu pohon lumayan gede lah, setinggi tiang listrik. Nah, tengah malam itu dia nongkrong nyebat gitu sendirian. Nah, tiba-tiba dari seberang itu, dari pohon itu muncul sosok tinggi. Mungkin si genderuwo sih, Om, maksudnya. Nah, si Iqbal tuh iseng, dia ambillah batu, dilempar. Nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak, Om. Besoknya dia hernia kayak gitu. Itu yang mengganggu sih, Om. Tapi selebihnya tidak mengganggu kayak gitu. Nah, sempat juga sih, Om, saya mencari tahu sih, Om. Saya sempat menanyakan ke teman saya yang indigo. Saya ajak ke kosan itu, dia sendiri capek di kosan itu. Dia bilang ini kayak pasar. Rame. Pasar, iya. Atau tempat pembuangan. Versinya dia seperti itu. Itu versi yang pertama. Terus ketika saya jaga warnet di daerah itu juga dulu, saya sempat ngobrol sama salah satu warga yang udah lama ditinggal di situ, Om. Nah, versinya si bapak-bapak itu dulu di daerah kosan saya itu memang katanya tempat buangan dalam tanda kutip. Dan di situ dulu katanya ada satu pohon zaman dulu itu kalau malam suka pindah pohonnya. Saya nggak ngerti itu benar atau enggak, cuman saya sempat cerita dengan bapak itu ketika saya jaga warnet di sekitar situ, Pak, daerah sini memang rodo angker ya, lah. Jenengan kosan terbundi, Mas. Saya ceritain di sini. Wah, dulu katanya di kosan itu, daerah kosan itu memang rada angker, Mas, kayak gitu. Itu sih, tapi saya tidak tahu, tidak menyelidiki sampai mana sih, Om, keangkerannya gitu. Oh iya. Kalau saya, Mas, ya, tadi sempat Mas Ian cerita itu memang tempat ini tuh dulunya memang kebun. Kebun, benar disampaikan ada satu pohon besar. Tetapi sebenarnya pohon besar itu berpindah-pindah itu dalam artian itu ilusi optik. Jadi memang ada satu pohon besar yang kemudian dirobohkan. Tetapi di sekitar pohon itu memang dahulu sering dipakai orang tujuannya untuk sesuatu yang berkaitan dengan mistis atau klinik. Oh, gitu ya? Iya. Jadi ada orang yang mengakukan seperti pemujaan tertentu ya dengan satu entitas penjaga yang tadi disebutkan
berwarna hijau tinggi hitam serem gitu ya. Hijau tapi ada bulunya warna hitam, tapi kulitnya hijau. Itu ini Mas, sebenarnya itu bukan genderuwo, tapi kalau bisa saya tafsirkan itu adalah buto hijau. Oh, beda ya Om? Beda Mas, ya. Kalau green giant sama black giant ya. Oh iya. Kalau buto hijau itu satu entitas yang sering didatangi orang atau diminta orang untuk keperluan kekayaan, pesugihan. Gitu. Lah kalau genderuwo itu memang kalau dia ada di kosan putra itu sangat jarang sekali. Biasanya di kosan putri. Jadi kasus-kasus maaf ya, daleman hilang, celana dalam hilang. Kadang ada yang ngekos putri maaf ya digerayangi, diintip di kamar mandi itu ulah genderuwo Mas. Namun di sini yang bisa ditunjukkan kepada saya tadi memang tempat itu dulu pernah dipakai untuk buangan. Jadi buangan misal tempat itu netralisir Mas. Jadi ada satu pohon itu memang selain dihuni satu entitas besar yang sering dipuja-puja orang pada waktu itu, juga tempat itu ternyata buat buangan. Misal begini, ada orang datang ke paranormal nih misal, dengan tujuan-tujuan tidak baik ya, karena ini ilmu hitam masuknya. Ada beberapa syarat yang harus dibuang di situ. Gitu. Entah di situ membuang sesuatu hal tujuannya tumbal atau juga tujuannya untuk sesajian. Ada juga yang membuang di situ itu misal orang melepas nih, ngelorotin ilmu. Jadi seseorang yang mungkin pernah pakai pelet, pakai susuk, pakai ilmu kebal, raja kebal, itu dinetralkan di situ Mas. Gitu. Termasuk pusaka-pusakanya juga hilangnya di pohon itu. Nah, ketika ini kemudian dibeli yang pemiliknya, itu sempat pohon itu memang susah dirobohkan. Jadi pinginnya clear waktu itu arealnya. Nah ketika clear ini, memang diperlukan beberapa upacara selamatan yang dilakukan oleh para, misal kita sebut sesepuh atau praktisi yang ada di sekitar. Tetapi karena itu rumahnya, mereka kemudian mencari suatu tempat atau tanah untuk didiami dan memilah tempat itu. Dan beberapa entitas seperti pocong yang mendatangi itu sebenarnya hasil ataupun mereka tumbal dari praktik itu. Jadi mereka seolah-olah mengeksistensi untuk minta tolong Mas. Makanya tidak mengganggu ya Om? Tidak mengganggu, karena definisi mengganggu itu adalah ketika orang itu gampang sakit. Terganggu secara psikis, kejiwaan, gampang marah, males atau apa. Sering sakit atau mencelakakan kan Mas, misalkan jalan dari lantai 2 ke lantai 1 terjatuh. Tapi kalau sekedar menampaki, ingin mengajak interaksi atau berbicara, itu masuk ke dalam mereka eksistensi atau minta tolong. Lah kejadian di sini yang paling banyak adalah minta tolong Mas. Gitu, termasuk tadi ada kuntilanak yang terbang atau apa. Itu mereka yang dulu memiliki rumah tapi sekarang rumahnya udah hilang. Gitu. Tapi menurut saya maaf ya, tanah ini memang menyimpan satu hal-hal atau energi yang berkaitan dengan pemujaan terhadap kekayaan duniawi. Itu sih Mas. Gitu ya? Iya. Ya. Kalau ini Om, itu setahun awal itu malah tidak terjadi apa-apa ketika itu memang berarti apakah ada semacam penetralisir juga Om berarti Om? Iya. Ini kan terjadinya di tahun awal Mas Ian kos ya. Sebenarnya begini, mereka itu sebenarnya sudah lama ya ada di situ. Tetapi mungkin maaf jika saya salah atau mungkin Mas Ian harus diingat-ingat. Saya melihat atau merasakan satu teman kos yang mungkin dia lebih dulu tinggal di situ, tapi kemudian orangnya ini mungkin agak tertutup ya. Ketika jalan berapa bulan, di atas 8-7 bulan, dia pindah atau dia pergi. Nah, orang ini itu ternyata dulu yang tahu tentang kondisi, atau dia yang kadang membuka gerbang komunikasi. Ketika orang ini pergi, pintu gerbang komunikasinya masih terbuka atau gerbang antar dimensinya masih terbuka. Entitas-entitas ini kemudian meminta tolong beberapa orang-orang yang ada di situ untuk meneruskan itu. Karena si orang ini sudah mungkin sudah pindah tempat, pindah domisili, kuliahnya udah lulus atau apa. Tapi orang ini tahu loh tentang kejadian itu sebenarnya, tapi dia nggak pernah cerita. Iya, itu ada satu senior saya sih Om. Jadi dia kosan di situ.
kemudian pindah. Jadi orang pertama yang keluar dari kosan itu ya beliau kayak gitu. Habis itu dilanjutin nama adiknya di kosan itu. Emang ada yang pindah seperti itu. Tapi memang karena mungkin dia angkatan di atas kita, jadi kita tuh agak jarang berkomunikasi dengan beliau. Iya. Ini saya lihat tadi ada begitu, Mas. Jadi ada seseorang yang itu sudah tahu kondisinya gitu, dan bahkan kalau tadi sempat melihat ada anak kecil ya, itu saya bilang itu bukan anak jin, Mas. Tapi anak yang sengaja ditaruh di situ. Boleh dibilang kalau kita sebut kayak bayi bajang ya, ataupun dia sebenarnya anak yang keguguran dulu, Mas. Yang dia di situ, kemudian ada satu sepeda itu sebenarnya itu satu hal yang diberikan sebagai sesaji. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang entitas itu banyak banget. A sampai Z ya. Tapi saya menangkap satu energi yang paling besar yang cocoknya itu tadi. Dia berkulit hijau, tapi berbulu warna hitam. Iya, itu jelas banget. Saya masih ingat warna kulitnya jadi kayak hijaunya itu kayak hijau sirsat itu. Iya. Bulu-bulunya mungkin hampir kayak jarak-jaraknya kayak sirsat itu. Enggak yang bulu tebal. Tapi bulunya itu ya lumayan tebal tapi renggang-renggang. Enggak terlalu rengket. Mungkin kayak apa ya? Kayak sirsat lah, Mas. Saya terjemahkan hijaunya sirsat terus bulunya gitu. Bulunya hitam. Bermata merah enggak, Mas? Saya enggak sampai lihat tapi mata. Kepalanya seperti apa? Atau itu waktu itu membelakangi Masian atau depan-depanan? Depan-depan sekelebat gitu, Om. Saya cuman melihat hitam gede terus itu sekelebatnya tuh saya lihat ke bawah itu hilang. Kayak gitu. Dan jadi saya punya teman juga di samping kosan itu cewek. Kosan itu ternyata juga angker, Om. Jadi bahkan saya sempat cerita kenapa saya bisa tahu kosan sebelah itu yang cewek. Jadi saya sempat WA-an lagi ngobrol. Terus karena something kalau mereka itu habis maghrib itu nggak berani naik ke jemuran. Akhirnya mereka kalau itu SMS duluan, Mas temenin ke jemuran kayak gitu. Naik gitu ya? Iya, dan di jemuran itu juga lumayan kenceng, Om. Pusat energi di situ kayak, mungkin di situ gelap sih, Om. Itu ngap banget kayak gitu, Om. Jadi dari kosan cewek juga itu berasa ngap juga di jemuran itu. Dan jemuran itu jarang anak kosan menjemur di situ. Ada 1-2 yang menjemur di situ sih, Om. Gitu. Iya sebenarnya itu radiusnya nggak hanya di kosannya Mas Yan aja. Memang saya merasakan di kanan kiri ya. Dan bahkan ada yang dimaksud satu kamar yang tidak dihuni dan berbau bangkai. Itu memang maaf ya, ini apa kalau kelihatan tuh baunya campur-campur bau anyir darah, Mas. Iya. Jadi kayak maaf ya daging busuk tapi yang dia mengeluarkan darah, jadi anyir bangkai. Itu begini, Mas. Itu banyak pocong masih dalam ruang itu. Dan mereka dalam kondisi gini, Mas. Dalam kondisi mungkin dia sebelum 40 hari kayak ada satu proses, misal ini loh contohnya kayak pembongkaran mayat dulu, Mas. Pembongkaran kuburan tuh, jadi dia melting gitu loh, Mas. Karena gini, tempat itu pernah didatengin suami istri dulu ketika itu belum dibangun. Sebenarnya dijual murah banget itu tanah itu. Didatengin suami istri, dia sudah ada di satu posisi yang sudah aku nih mau cari uang dari mana gitu ya. Akhirnya dia menemukan satu pohon. Pohon ini apakah pohon gayam atau pohon ringin, tapi saya melihat seperti pohon gayam. Yang dia memang diameternya besar, tapi tidak terlalu banyak akar di situ. Ada di tengah kebun ya, kanan kiri kebun pisang gitu. Dan entitas yang dengan lihat segede warna hijau kayak sirsat itu segede pohon itu, Mas. Dia datang ke situ kemudian menyetujui dengan beberapa obor rampe. Akhirnya ketika nanti kamu punya anak pertama, sebenarnya orang ini sudah nikah lama juga nggak dikaruniai putra gitu. Berikanlah anakmu itu untuk ini gitu. Ternyata iya, tidak lama kemudian hamil, melahirkan, anaknya masih kecil tapi kemudian mati misterius ada di situ.
Dan ternyata entitas yang dimaksud itu menjadi seperti junjungan, gitu. Ya, jadi satu junjungan gitu. Mereka kemudian kaya raya gitu, tapi harus ada satu tumbal yang diberikan. Tumbal itu berasal dari bisa orang di sekitarnya misal pekerja atau dicarikan. Nah, singkat cerita, tumbal-tumbal itu diambil mereka ketika mati, tanah kuburannya itu harus dibawa, Mas. Tanah kuburannya itu setiap beberapa hari sekali harus ditaburkan di pohon itu. Jadi di kosannya jenengan. Ternyata tanah-tanah kuburan itu berasal dari mereka-mereka yang diberikan untuk tumbal itu. Nah, ketika akhirnya suami istri ini meninggal, mereka pun tertarik masuk di situ. Dan saya merasakan ketika malam-malam tertentu selalu ada suara tangis di pojok, suara tangis dan minta tolong di situ. Jadi pengen dibebasin, karena saya melihat di situ ada sepasang orang yang dirantai. Jadi terkadang mereka harus jalan merangkak atau apa, seperti ada sesuatu yang jalan di atas terbit, Mas. Tapi jalannya itu bukan juluk itu bukan. Tapi kayak ini loh, Mas, kayak ngerangkai, kayak ngerambat gitu. Gitu. Nah, satu ruang itu sebenarnya si pemilik ini nggak tahu, pemilik yang beli tanah. Nah, jadi beli tanah murah, tapi nggak tahu historisnya ada apa. Karena saya melihat ketika tempat ini dijadikan seperti tempat pemujaan ya, Mas, ya. Pohon itu kemudian warga mungkin mencari satu praktisi atau alim ulama untuk merobohkan, untuk menebang. Karena ketika pohon itu ditebang pun beberapa orang melihat getah yang harusnya warna putih, getah itu berwarna merah. Gitu, karena ada satu cerita itu, Mas, benar. Ketika pohon itu mau ditebang, didatangin itu pindah, nggak ada. Tapi ketika ditinggal ada lagi. Kemudian yang kayak kain, seliwer itu bukan ini, Mas. Menyerupai kuntilanak, tapi bukan kuntilanak. Itu berasal dari kayak pocong, Mas, tapi pocong brodol. Iya. Jadi ininya iketannya itu brodol gitu. Iya. Jadi itu banyak kan pocong di tempat ini. Karena gitu. Kosan yang berdiri di tanah kuburan. Pasti bukan itu bekas kuburan, bukan. Tetapi banyak taburan tanah kuburan. Itu, Mas. Dan memang terkadang tercium bau-bau bangkai, darah. Sesekali ada tercampur seperti bau pandan. Ada kadang wangi. Bau pandan itu, Mas. Bau ronce, kembang setaman gitu. Setaman, ya. Terus ada minyak mawar. Ini properti kematian semua, Mas. Iya. Itu. Jadi sempat saya namanya Wawan. Menjelang subuh dia bangun karena mencium wangi semerbak bunga. Jadi ketika setengah sadar itu dia melihat ke arah luar, kebetulan jendelanya nggak tutup tertirai, itu kayak ada semacam sosok gelap tapi wanita kayak gitu. Tapi mukanya hitam, nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi dibilang kunti bukan, gundul bolong juga bukan. Bukan ya, seperti itu. Jadi tapi setelah itu wangi banget baunya kayak gitu. Akhirnya dia wudhu, sholat tahajud untuk menenangkannya. Langsung dia pagi-pagi gedor saya, "Mas, asam aku diganggu." Cerita seperti itu. Gitu sih. Iya. Ini jadi nanti beberapa saya track, nanti Mas yang konfirmasi ya. Iya. Selain ini, Mas, kalau tadi entitas perempuan yang bermuka hitam, itu mereka yang melakukan Mas, melakukan pemujaan itu, pesugihan. Gitu. Gitu. Dan terkadang baunya itu nggak selalu pandan yang wangi atau kembang setaman, bunga kamboja. Ada di situ nggak ada pohon kamboja? Nggak ada. Ya itu, Mas. Jadi semua properti kematian yang ditaburkan di kuburan itu pindah ke kosan. Kalau boleh dibilang. Iya. Gitu. Bahkan ada pocong kecil, itu barang anak-anak nangis, anak-anak kecil nangis. Itu anak-anak itu dari itu, Mas. Nah, buangan tempat yang dimaksud buangan selain tadi orang untuk buang ilmu atau apa, ya buangan itu tadi, Mas. Jadi itu tanahnya boleh dibilang harus diruat, harus dipindah, karena banyak sekali jiwa-jiwa yang sudah harusnya istirahat, tapi dibangunkan dan mereka minta untuk
Kabarnya kalau di agama Muslim ya disolawatin, atau mereka harus diselamatin gitu. Agar mereka bisa tenang di sana. Karena apa? Mereka merasa bagian dari rumahku itu ada di rumahmu, yaitu tanah kuburan itu tadi. Jadi semacam masih tersandra di situ ya Mas? Iya. Jadi mereka ibaratnya mau lepas itu masih terikat suatu mungkin perjanjian atau kontrak di tanah itu ya Mas? Di tanah itu, iya. Yang terlihat itu sih Mas, dan bahkan itu tadi saya sampaikan pemiliknya nggak tahu, dan memang kemudian ya tahu gitu. Iya. Gitu. Dan jujur sih Mas, Om Hao, pemilik kosan itu adalah orang taat beragama. Dan berkepribadian baik, jadi kita pun di kosan itu sangat betah. Karena gini, dari keluarga pemilik kosan itu sangat perhatian dengan anak-anak kosannya. Bahkan melengkapi fasilitas itu, mulai dapur, gas itu mereka menyediakan gratis, sampai air minum agar anak-anak kosan itu nggak kehausan, nggak keluar biaya untuk air mineral. Itu dia menyediakan mesin air itu seperti itu. Dan setiap ada acara keluarga, anak-anak kosan pun dilibatkan, dibagi dengan dibagi misalnya nasi berkat kayak gitu. Itu maksudnya sangat baik, dan kita pun pindah dari kosan itu memang bukan karena ketakutan atas horornya kosan itu. Jadi kita pindah karena kita memang harus pindah. Dan misalnya saya waktu itu karena sudah selesai kuliah, jadi saya harus pindah. Teman-teman saya pun rata-rata pindah itu karena sudah selesai kosan seperti itu pun. Dan gangguan itu tidak sampai yang seperti Om Hao bilang tadi, nggak sampai yang menyakitkan jiwa ataupun raga seperti itu. Jadi memang seolah pengen berinteraksi, menunjukkan entitas mereka seperti itu sih Om. Dan mereka tidak pernah bersinggungan secara fisik. Kecuali mungkin tadi saya yang agak dipegang itu. Itu sih Om. Hanya ini ya, eksistensi, dan sebenarnya pada dasarnya minta tolong Mas, untuk ngelepas mereka gitu. Kalau sampai hari ini tuh setahu Mas Ian sendiri, kosannya ini masih aktif Mas? Sampai sekarang masih aktif Om Hao. Jadi kosan ini masih aktif dan masih berpenghuni. Keluarga kosan pun, pemilik kosan ada yang tinggal di situ juga. Jadi memang kosan itu bagus dan fine aja. Jadi terakhir pun mungkin ada yang beda angkatan yang menceritakan hal yang sama seperti saya. Itu pun keluar karena harus pindah. Iya. Dan apa ya? Tadi kita bertahan di situ karena kosannya memang bagus, nyaman, dan dari keluarga pemilik kosan juga sangat baik kayak gitu sih Om. Iya. Kalau dengan pemiliknya Mas masih menjalin silaturahmi atau sempat ngobrol terakhir tentang apa gitu? Kemarin sempat WA-WA-an, cuman gara-gara viral. Iya ceritanya. Ceritanya viral. Banyak yang ngekos gitu tapi nggak jadi gitu, karena viral tapi aja. Tapi tahu karena tahu lokasi dan ini spesifik gitu. Saya dan dari teman saya yang sempat menceritakan kosan ini adalah tidak memberitahukan kira-kira ya. Iya, netizen terlalu berkira-kira, dan sebenarnya ya nggak tahu mereka taunya dari mana seperti itu. Kita nggak pernah memberitahukan di mana kosan itu, dan karena kita sendiri, saya dan Rizky yang sebelumnya memviralkan itu, kita nyaman dengan kosan itu, dan bahkan dengan keluarga pemilik kosan kita juga berhubungan baik. Kemarin masih ketemu di salah satu rumah sakit saya dengan anaknya itu masih silaturahmi, masih ngobrol gitu. Setelah itu kita berlanjut WA juga, dan teman-teman kita punya grup juga ex kosan itu juga masih, yuk kapan-kapan main ke kosan kayak gitu untuk reunian atau apa kayak gitu. Gitu sih Om. Oh iya. Iya sebenarnya itu duga-dugaan ya, multi tafsir jadinya ya. Iya. Tapi menurut saya semuanya ini tergantung sugesti sih Mas ya. Iya. Ada beberapa rumah yang memang ataupun tempat kosan atau kontrakan yang di situ boleh dibilang nggak angker sama sekali, nggak ada apa-apa. Ya kalau kita bilang tentang jin rumah itu dimanapun ada, setan itu dimanapun ada. Tapi ketika kemudian kita tersugesti dengan tempat itu, ini serem, ini ada ini, pikiran kita akan menciptakan pertama. Yang kedua adalah
mereka entitas astral yang di kanan kiri ini sebenarnya nggak ada apa-apa, netral. Mereka kemudian ingin eksis menyerupakan diri dan apa yang dipikirkan, sehingga menciptakan tempat itu angker, Mas, karena pikiran kita dan rasa takut kita berbanding terbalik ketika memang tempat itu angker, horor, ada sesuatu, bahkan maaf ada pembantaian di situ. Tapi kita nggak tahu, kita tidak mencari tahu, kita nyantai-nyantai di situ nyaman, insya Allah, karena sugesti dulu pertama. Jadi pertama kita harus menyikapi ini dengan biasa saja. Kalaupun tidak ada juga nggak usah mencari tahu, karena itu bisa menjadi faktor psikis kita lebih tertekan itu. Yang berikutnya seperti yang disampaikan tadi, jika itu memang ada satu entitas yang ingin berinteraksi, selama itu tidak membahayakan atau mengganggu dalam hal ini konteksnya adalah membuat kita sakit, entah secara fisik atau secara metafisik, secara medis atau secara non medis, itu kita berdampingan, gitu. Dan sebelum memasuki memang ada baiknya kita, kalau dibilang uluk salam ataupun selamatan kecil-kecil itu memang harus dilakukan. Kenapa, Mas? Karena kita kan bukan orang asli situ, kita tidak tahu ini historisnya seperti apa. Kita posisikan sebagai orang awam. Suatu tempat pasti akan menyimpan satu residual memori ataupun energi, yang mana suatu ketika itu akan terangkat lagi, akan tertarik lagi, dan sejarah dari suatu tempat itu tidak semuanya baik, bahkan bisa kelam. Inilah yang menciptakan hal-hal yang mungkin kita anggap itu sebagai teror, itu tadi, Mas. Itu sih. Oke. Ya. Berarti memang dari awal memang sudah ada histori ke belakang yang cukup lama yang itu mungkin agak kelam ya, Om Hao ya? Iya, karena tempat ini kan tanahnya sendiri itu memang berasal dari bagian atau part satu tempat yang mungkin berasal dari seseorang meninggal dengan tidak wajar, dimasukkan, dibuangnya ke situ, gitu sih, Mas. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Mas Ian, mungkin Mas Ian ada pesan nggak untuk teman-teman nih yang mungkin baru kuliah, baru kerja di Jogja, atau di tempat lain, kos-kosan, itu ada baiknya seperti apa jika menemukan tempat seperti ini, terus apa yang kita sikapi, gitu. Mungkin kalau saya, kalaupun mencari kosan, pastikan itu sesuai dengan kenyamanannya teman-teman. Kemudian apabila menemukan hal-hal sesuatu yang janggal, kembalikan lagi sama yang kuasa. Itu membentengin diri kita sendiri dan tetap positive thinking seperti yang Om Hao bilang tadi. Karena ketika kita positive thinking, apapun gangguannya itu, karena saya juga mengalami sendiri dan teman-teman, itu kita berusaha positive thinking dan itu membuat kita bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun di kosan itu, dan kita nyaman di kosan itu. Jadi kekuatan dari diri sendiri, pikiran, itu yang paling penting sih, Om. Ya, tapi saya ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Mitosnya kalau di situ tinggal bisa lama itu prestasi gitu, Mas? Atau mereka hanya berapa bulan gitu? Kalau kita rata-rata tahunan ya? Tahunan. Oh, tahunan. Berarti udah umum ya? Jadi saya nggak tahu kalau di angkatan yang sekarang, Om. Cuman kalau yang di angkatan saya itu lama-lama tahunan. Walaupun dengan gangguan yang awal-awalnya itu bombardirnya lumayan seperti term itu. Tapi mungkin anak-anaknya lagi agak error juga waktu itu. Orang-orang yang error juga di angkatan saya itu. Jadi ya kadang mereka bangga, aku habis digangguin kayak gitu. Ya, Jadi kayak, yaudah itu jadi obrolan kita, jadi pagi itu. Kayak gitu. Kembali lagi ke sugesti dan macam-macam. Iya, betul. Iya, karena ada beberapa tempat itu yang ketika bisa 1 tahun, itu sudah prestasi, mereka hanya 3 bulan, 5 bulan, itu udah pada pindah gitu. Itu nggak ada sih, Om, kalau di situ. Karena memang keluar memang karena sudah harus keluar. Pindah gitu. Ya, berarti kesimpulannya, tempat angker atau apa itu tergantung dari pikiran kita. Betul. Setuju. Oke, terima kasih Mas Ian. Terima kasih Om Hao, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih Om. Ya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap dukung channel Kisah Tanya Jawab dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi kita selama syuting. Dan untuk teman-teman penggemar seni, fotografi, dan juga videografi dapat berkunjung dan berbelanja hanya di Dus Indonesia, Camera and Gadget, yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.